Kalau remang-remang begini enaknya sih curcol ya. Gue ingin berbagi tips cara hemat sebagai orang yang boros. Ini sih versi gue ya. Gue kalau sekali keluar sama orang pergi makan itu menurut gue agak mahal ya. Gak normal sebenarnya untuk satu orang, tapi kadang ya gue cuma mau makan dan pesen apa yang gue mau tanpa mikirin harga. Jadi life hacksnya, gue mengubah diri gue yang suka keliaran jadi anak rumahan. Misalkan dulu seminggu hampir tiap hari keluar, sekarang gue seminggu cuma sekali doang. Jadi gue berusaha ngubah habit hidup gue untuk betah ngelakuin segala aktivitas di rumah aja. Yang kedua, gue kalau mau apa harus gue dapetin. Sesimpel dari makanan ataupun minuman yang gue idamin gitu. Kayak gue misalkan lagi ngidam kopi tuku, padahal jarak gue dari rumah sama kopi tuku terdekat tuh jauhnya minta ampun, tapi gue nggak peduli buat ngabisin bensin, yang penting gue dapet kopi tuku yang gue mau. Nah sekarang gue membiasakan diri gue ya udah pesan kopi yang terdekat aja. Kayak bisa aja opsi lain kayak ada Kopken ya, yang kenangan mantan juga itu enak. Atau gue udah bisa ngontrol diri untuk kayak ya udahlah sesekali minum kopi sasetan. Next, emang sih ada harga, ada barang, cuman gak salah juga untuk cari tahu terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu opsi lain yang mungkin lebih murah dan cukup bagus gitu loh untuk kapasitas kita. Contohnya nih ya, gue nyesel banget ini. Awal-awal gue rakit PC, gue langsung mau beli keyboard yang brandnya bagus dan harganya mahal banget. Dan gue pikir, oh ini keyboard yang paling cocok buat gue. Tanpa pikir panjang, gue langsung beli. Tapi padahal sekarang setelah gue udah masuk ke gaming industri, gue lebih ngerti soal barang-barang kayak gini. Gue malah lebih demen pakai keyboard mechanical yang harganya 400.000 dan itu lokal brand. Karena gue malas banget untuk buang waktu gue. Jadi gue tahu nih brand bagus, barangnya juga bagus, gue udah cobain. Tapi ternyata ke depannya bukan berarti kayak cuma dari harga ya, bahkan dari apa yang lo butuhkan gitu. Ternyata lu gak butuh keyboard segede ini, ternyata lu gak butuh keyboard yang tombolnya sebanyak ini yang nyempitin tempat, karena ujung-ujungnya ternyata lu kayak butuh movement mouse lu tuh lebih luas gitu. Sedangkan dengan keyboard sebesar ini dan harga semahal ini, itu tidak berguna, kurang efektif untuk lo pakai. Tatonya akhirnya gue beli keyboard yang sangat affordable dan sangat-sangat bagus. Terus gue kayak agak nyesel akhirnya keyboard mahal itu gak gue pakai sama sekali. Next ada skincare, sampo, sabun, self care pokoknya. Dulu gue suka banget nontonin youtuber luar yang kayak Nikki Tutorial atau Jeffree Star. Nah mereka review apa yang menurut mereka bagus, itu gue percaya dan gue harus dapetin. Gak cuman itu, misalkan rambut gue lagi rontok nih, terus gue langsung cari sampo terbaik yang untuk menumbuhkan rambut. Gue gak mau top 5, top 4, top 3 nya enggak, langsung top 1-nya harus gue dapetin dari negara apapun itu. Ya tapi karena perkembangan zaman, untung sekarang brand lokal udah banyak menciptakan skincare dan produk care mereka dengan harga jauh lebih affordable dan juga sangat-sangat bagus ya. Jadinya sekarang udah ada opsi lain dan juga untuk ya ningkatin lah negara kita punya pendapatan. Jadi gue memutuskan untuk berpindah ke brand lokal. Terus kalau misalkan nih lu tipe cewek-cewek yang suka kayak ih tas kecil ini lucu banget kalau dipakai, lu pikir-pikir lagi deh ya kayak gitu. Karena tas kecil lu yang muat koin-koin atau gak cuma lip tint lu doang itu gak akan lo pakai seterusnya. Ujung-ujungnya jadi pajangan di rak lu doang. Nah, jadi sekarang kalau ada barang lucu, coba lo pikirkan apakah itu akan berguna for a long term atau cuma akan dipajang dan berdebu. Terus nih biasanya kalau gue sama teman dekat gue itu ketemuannya udah nggak di kafe, kadang gue main ke rumah dia atau enggak sebaliknya. Jadi kan mau nggak mau kayak pesen sate tacar atau enggak masakan ya. Nah which is itu jauh lebih murah daripada nongki di kafe sekali makan langsung keluar 300.000 gitu. Nah ini optional, kenapa? Karena nggak semua orang nerima tamu di rumahnya, siapa tahu kan bisa ganggu kenyamanan anggota keluarga lainnya. Jadi ini lebih cocok yang tinggal di kos-kosan atau nggak tinggal sama orang tua atau nggak ya emang ya udah santai aja orang tuanya untuk terima tamu di rumah mereka. Dan terakhir, karena gue susah untuk mengurangi nominal pengeluaran gue, even udah jarang-jarang, makanya dari itu gue menambah pendapatan gue. Ya jadi kayak cari side income atau enggak ya udah pendapatan tambahan yang pastinya halal ya untuk dilakukan. Nah karena sibuk kerja jadi lupa untuk ngeluarin uang. Coba kalau gabut pasti nge-scroll toko oren, toko ijo, ngeliat apa di IG atau gak di TikTok. Ada barang lucu kepo sama harganya. Ujung-ujung malah beli. Nyeselnya belakangan. Ya intinya lebih kayak jangan takut sih untuk beralih dan lepasin gengsi lu untuk pakai barang-barang yang gak kalah jauh bagus tapi jauh lebih affordable secara harga. Kan mendingan barang-barang lo ya affordable, bagus tapi isi dompet lu penuh gitu. Jadi bukan masalah gengsi atau apa di sini. Cuman ya emang harus agak mikir-mikir kapasitas dan kemampuan lu dalam beli suatu barang dan apakah itu akan berguna. Jadi lebih kayak mikirnya ini investasi untuk diri lo sendiri. Dan gimana pun mau semahal apapun barang lo juga harus make sure cash lo tuh ada, tabungan lo tuh ada.
Ya, kalau kalian gimana nih? Apakah ada sedikit saran atau mungkin life hacks kalian ya sebagai manusia-manusia konsumtif ya di negara Indonesia ini, atau mungkin yang tinggal di ibu kota? Boleh bagi-bagi ya tips kalian di komen, siapa tahu gue juga bisa belajar. Ya, kalau kalian gimana nih? Apakah ada sedikit saran atau mungkin life hacks kalian ya sebagai manusia-manusia konsumtif ya di negara Indonesia ini, atau mungkin yang tinggal di ibu kota? Boleh bagi-bagi ya tips kalian di komen, siapa tahu gue juga bisa belajar.